dibilang nyolong atau mencuri hampers semenjak acara Tedaksi Temuana. Ini semua terjadi karena kesalahpahaman aja. Kita memang hampers itu waktu itu adalah sebuah hampersan yang mungkin harus di storyin. Halo sahabat setia selebriti, jumpa lagi bersama kami yang akan memberikan informasi seputar selebriti terkini dan terupdate. Namun sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya mari sama-sama kita bangun channel ini agar dapat berkembang dengan cara like, komen, dan share. Channel YouTube ini Ria Ricis dikenal cukup dekat dengan sang ibu, terutama setelah sang ayah tiada. Namun, sikap Ricis yang meratukan ibunya itu menuai perdebatan di kalangan netizen. Awalnya, video lama Ricis kala masih akur dengan Teuku Ryan kembali disorot. Dalam video itu, Ricis buka puasa perdana bersama ibu kandungnya serta orang tua dan adik Ryan. Alhamdulillah berbuka puasa dengan keluarga. "Sini bu, ibu duduk sini," kata Ricis saat sang ibu mendekat ke arahnya. "Kalau nggak ayah ibu sini, ibu situ," seru ibu Ricis meminta besannya bergeser. "Boleh, tahta tertinggi di kehidupan keluarga Ricis," kata Ricis. Ayah Ryan pun tampak santai ketika harus bergeser dari posisi duduknya semula. Video itu rupanya viral di sosial media dan memicu perdebatan. Sebagian menilai Ricis sudah tepat karena menghormati sang ibu. Ada pula yang menilai ibu Ricis hanya bermaksud menempatkan ayah dan ibu Ryan supaya bisa bersebelahan. Di sisi lain, netter kasihan pada Ryan dan ayahnya hingga menyentil adab Ricis. "Oh alah, ini sih keterlaluannya ya. Adab mana adab, itu emang ibumu, tapi masa berani-beraninya ngusir bapak mertuamu, yang sudah duluan duduk, dan bilang tahta tertinggi adalah ibumu. Wes lah emang udah bener Ryan nesu dan kesel tingkat dewa kalau gini," seru netter. "Ya Allah gak sopan banget, sudah duduk diminta pindah, dengan mengatakan tahta tertinggi itu kursi ibunya, menyakiti hati sih kalau gini." Meskipun disampaikan secara halus, sangat disayangkan ini dilakukan oleh seseorang yang cukup paham agama, tapi adabnya kurang, kata netter lain. Sebelumnya, Teuku Ryan mengaku tertekan menuruti kemauan Ria Ricis selama masih menikah. Teuku Ryan menyebut ada banyak hal kecil yang membuatnya tak nyaman selama berumah tangga dengan Ria Ricis. Hanya saja, ayah satu anak ini enggan membongkar aib Ria Ricis kepada publik. "Saya selalu dalam keadaan tertekan dalam pernikahan ini. Banyak hal-hal kecil yang tidak mau saya ungkap. Tapi ini harus dijelaskan kenapa saya merasa tertekan," terangnya. Meski begitu, Teuku Ryan mengatakan dirinya sempat merasa tak nyaman dengan perselisihan ibunya dan Ria Ricis. Apalagi beberapa waktu lalu, ibunya dituduh mencuri hampers. "Yang pertama ibu saya pernah dibilang nyolong atau mencuri hampers semenjak acara Tedaksi Ten. Ini semua terjadi karena kesalahpahaman aja," ujarnya. Tak hanya itu, ayah satu anak ini juga mengaku tertekan karena masalah keuangan. Diungkapkan Ryan, ia kesulitan dalam memenuhi cicilan rumah. Yang kedua mengenai cicilan rumah yang saya tidak pernah diajari nyicil oleh orang tua saya. Saya diajari menabung ya ketika ada uangnya beli. Saya stres menghadapi dua cicilan, yang satu rumah Gria Harmoni ini yang kita beli bersama, dan yang satu lagi saat ini rumah yang lagi direnovasi oleh ibunya Moana. Apalagi ia juga harus membantu membiayai dua rumah sekaligus, yakni rumah yang dibeli bersama Ria Ricis dan rumah lain yang sedang direnovasi. Menurut Ryan, ia merasa tertekan karena sejak kecil tidak pernah diajari keluarga untuk mencicil barang. Terlebih, pendapatannya juga tidak begitu besar. Hal ini pula yang membuatnya merasa kurang nyaman setelah menuruti kemauan Ria Ricis. Bahkan, ayah Moana ini mengaku sampai kehilangan gairah pada adik Oki Setiana Dewi. Kedua mengenai cicilan rumah yang tidak pernah diajari nyicil oleh orang tua saya. "Saya diajari menabung ya ketika ada uangnya beli. Saya stres menghadapi dua cicilan, yang satu rumah Gria Harmoni ini yang kita beli bersama dan yang satu lagi saat ini rumah yang lagi direnovasi oleh ibunya Moana itu nilainya sangat besar per bulannya. Sedangkan penghasilan saya pas-pasan.
itu nilainya sangat besar per bulannya, sedangkan penghasilan saya pas-pasan. Saya tidak bisa mengkomunikasikan perasaan tertekan saya karena saya harus mengikuti kemauan istri. Itulah mengapa saya hilang gairah karena batin saya tertekan dan cenderung tidak dihargai segala sesuatu yang sudah saya berikan. Berikutnya adalah pernyataan mengenai saya dikatakan meninggalkan rumah itu tidaklah benar. Saya tidak pernah meninggalkan rumah, tapi saya tidak diterima atau diusir ketika pindahan dari Rumah Kemang ke Kebagusan bulan Desember. Itu hanya miskomunikasi karena kita sudah pernah membicarakan pada saat masa sewa Rumah Kemang habis. Kita membicarakan bahwa sebagian barang diletakkan di rumah Gria karena banyak banget barang-barang besar dan kecil yang nggak muat di Rumah Kebagusan untuk rumah sementara sebelum rumah yang direnovasi sekarang selesai. Jadi setelah beberapa hari sampai minggu saya tinggal di Kebagusan setelah rumah sewa Kemang habis, saya dapat info dari asisten saya bahwa Mbak bilang barangnya Bapak disuruh angkat semua ke rumah Gria. Nah, di situ saya karena melalui orang lain yang menyampaikan, saya jadi malu banget. Jadi saya langsung aja pindah, nggak bisa menahan diri karena itu bukan dari mulut istri saya langsung yang ngomong seperti itu. Mungkin kalau itu dari istri saya langsung, saya bisa maaf ada debat sedikit untuk mempertahankan, ya saya tidak keluar dari rumah itu gitu. Jadi yang membuat saya langsung angkat kaki adalah ketika orang lain yang menyampaikan bahwa kemauan istri saya jangan tinggal di Rumah Kebagusan itu. Dan asisten saya bilang itu sudah 3 kali disampaikan ke Mbak untuk mengangkat barang saya pindah ke Gria. Dan yang keempat kalinya baru asisten saya menyampaikan kepada saya kalau saya harus pindah di rumah Gria. Jadi saya tekankan sekali lagi, kalau saya meninggalkan rumah berbulan-bulan itu tidaklah benar. Pada kenyataannya adalah yang saya jelaskan tadi. Mengenai statement istri durhaka dan sombong, pertama-tama saya minta maaf sebesar-besarnya atas keluarnya kata-kata ini. Perlu diketahui ini hanya sekalinya saat pisah rumah dan kondisi saya sangat tidak stabil atau emosi karena segala akses untuk berkomunikasi ditutup. Padahal saya masih sebagai suami sahnya. Bagaimana saya bisa berkomunikasi kalau WA saya diblok, DM kadang tidak dibalas, tapi ketika istri saya DM saya langsung respon cepat. Terus kalau saya mau komunikasi sama istri harus melalui asisten, suster, bahkan harus ke manajernya dulu, nggak boleh langsung. Bahkan kalau pergi keluar kota dan keluar negeri, tidak izin langsung kepada suami. Inilah yang membuat saya kesal dan akhirnya mengeluarkan kata-kata yang di luar kendali saya, bahkan saya hilang. Untuk sekali lagi saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan yang terakhir, ini yang saya mau jelaskan, masalah uang 500 juta yang lagi rame saat ini. Perlu saya tekankan, saya paling sensitif masalah uang, apalagi ini menjatuhkan marwah saya. Seperti halnya contoh masalah yang dibilang saya minta nafkah sama istri. Suami mana yang minta nafkah sama istri? Dan berita itu adalah tidak benar. Makanya saya langsung mengklarifikasikan, karena ini masalah uang. Jadi penjelasan masalah uang 500 juta itu adalah pada saat acara 7 bulanan Moana hamilnya istri saya. Tiba-tiba saya disamperin sama mbaknya Ricis, dan dia bilang, Rian, ada masuk rezeki 500 juta buat Rian di rekening. Dan saya kaget, uang apa kok tiba-tiba ada uang sebesar itu masuk ke rekening saya? Terus dia bilang, itu rezeki Rian. Itu ada brand yang masuk ke Rian cukup mempostingnya aja setiap hari atau per minggu berapa kali lah. Brandnya kalau maaf saya harus sebut karena ini emang harus jelas. Ini memang yang saya dengar dari kuping saya sendiri kalau saya tidak salah ya, karena itu sudah sangat lama. Brandnya Cindy Castle dan Easy Fit Slim yang memang harus saya promoin setiap hari dengan uang 500 juta itu. Jadi yang saya ketahui adalah uang itu adalah uang kerjaan saya. Pada umumnya saya tidak pernah tahu uang 500 juta itu adalah uang dari istri saya. Kalau saya tahu saya tidak bakal terima. Karena saya mau cerita sedikit, dulu saya pernah mau dibantu juga istri saya untuk balapan karena mobil saya ketabrak. Dia mau bantu untuk saya sewa mobil 50 juta, tapi saya tidak terima karena itu memang uang istri saya dan saya tidak mau pernah terima sekalipun selama pernikahan ini. Banyak yang bilang sebelum saya terima 500 juta itu saya tidak happy, saya mendiami istri saya. Sebenarnya saya sedang pada posisi tertekan. Saya bingung banget gimana caranya saya bisa mengcover acara sebesar itu, sedangkan keuangan saya pas-pasan. Dan bagaimana mood saya tidak berubah drastis ketika saya mendengar saya mendapatkan pekerjaan dengan bayaran yang besar. Dan demi Allah saya tidak tahu menahu sama sekali bahwa transferan tersebut berasal dari istri saya. Dan di samping itu karena sedang acara kumpul bersama keluarga besar, acara 7 bulanan anak saya, pasti
pastilah mood kita harus berubah menjadi lebih bahagia pastinya. Kebetulan saya mendapatkan kabar transferan itu tepat di hari 7 bulanan anak saya. Jadi saya tidak terima pernyataan bahwa saya dibayar 500 juta untuk berubah sikap kepada istri saya. Karena yang saya tahu itu adalah pekerjaan beneran dan saya melakukan SOW-nya dengan sebaik-baiknya. Demikian penjelasan saya mengenai berita-berita dan cemoohan yang tidak benar dan zolim. Kepada Anda semua, khususnya ibu dari anak saya minta maaf kalau saya bukan manusia yang sempurna. Masih banyak kekurangan yang harus saya perbaiki. Tolong izinkan saya untuk bisa hidup dan bekerja dengan baik, sehingga saya bisa memenuhi kewajiban saya untuk menafkahi anak saya Moana. Kepada Bu Icis, sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk selama ini. Terima kasih sudah menghadirkan Moana dalam hidup saya. Insya Allah saya akan memenuhi amanah sebaik-baiknya untuk menjadi ayah terbaik untuk Moana. Bu Icis, dengan ini saya juga melepaskan cincin pernikahan kita dari jari saya. Sebagai bukti saya sudah ikhlas melepaskan kamu sebagai istri saya. Saya mohon maaf jika banyak salah kata dalam klarifikasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.